Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Kemudian quick update-nya akan mungkin sedikit saya gabungkan ya dengan Phil dan juga Zil. Kemarin ada beberapa yang komen untuk coba dibahas Zilliqa ya. Jadi kemarin udah dibahas beberapa kali, ini saya bahas Phil, Ethereum gitu ya. Jadi mungkin hari ini adalah pembahasan singkat banget untuk Phil, kemudian dan juga Zilliqa. Nah, hari ini juga untuk market Amrik libur teman-teman ya, karena memperingati hari presiden kalau nggak salah. Dan ya, ini kita bahas dulu untuk Bitcoin secara daily time frame. Nah, jadi secara dailynya ini saya adjust sedikit ya, saya geser ke bagian atas. Sini kan sebelumnya saya ambil agak sedikit lebih bawah. Jadi ini saya geser sedikit lebih atas. Yang cukup menarik adalah dia ini masih benar-benar ketahan di range area sini teman-teman nih. Di range area sini ini masih ketahan ya, jadi istilahnya dia belum benar-benar mampu break dari area 25.200-an dolar. Nah, secara daily-nya juga kita bisa perhatikan dengan seksama. Nah, di sini ini beberapa kali bahkan percobaan dia cuman bikin tail candle ke atas nih. Ini 1, ini 2, terus ini 3, ini 4 ya, closing tadi nih yang bearish candle. Nah, ini baru candle berikutnya teman-teman. Jadi yang perlu di note ataupun mungkin teman-teman lihat di sini beberapa kali mencoba ngedobrak tapi belum mampu untuk ngebreak area 25.200-an dolar. Jikalau memang ini terus-terusan yang terjadi, bisa seperti pergerakan yang sebelum-sebelumnya ketika dia mencoba tes area 25.000-an dolar, atau bahkan ke istilahnya pergerakan yang benar-benar terakhir nih di bulan Januari 2023. Kita bisa lihat ya di sini harganya mencoba mendobrak naik terus, and then akhirnya dia mengalami pelemahan dan akhirnya koreksi dulu, retest dulu sebelum lanjut naik. Dan mungkin itu yang bisa terjadi untuk si Bitcoin. Jika memang dia masih mencoba terus-terusan ini nggak kuat ya, potensi akan dia koreksi dulu. Nah, koreksinya bisa sampai mana? Bahkan bisa ngejar ke area ini yang sebelumnya jadi area support teman-teman, plus di situ juga ada EMA 34. Ini di sekitar 22.400 sampai 22.800 dolar. Nah, kalau misalkan kita ambil sedikit lebih tingginya, mungkin kita bisa mengacu pada area ini. Sebelumnya di sini menjadi area resisten nih di sini, and then become support waktu dia testing kemudian lanjut naik lagi nih. Ini untuk area terdekatnya. Ya, di area pertama ini di sekitar 23.250 sampai 23.500 dolar. Dan kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke potentially swing high-nya terakhir nih, teman-teman. Nah, ya kita mendapati retracement atau Fibo 0,5-nya. Di sini kita bisa lihat ya di sini 0,5 di mana itu golden ratio. Jadi mungkin jikalau memang dia mengalami melanjutkan pelemahannya, kita bisa ekspektasikan dia retest kembali di sekitaran ini atau sedikit lebih dalam, ngetes bahkan sampai kisaran ini. Baru nanti kita bisa lihat apakah memang dia koreksi untuk ngebuat yang namanya ini low, higher low, potensi teman-teman higher low. Jadi dia udah naik, nih drop, naik, nggak mampu nih drop, baru nih mencoba ngedobrak lagi. Atau memang dari area sini akhirnya dia mampu reclaim retest untuk lanjut naik lagi, mungkin ngejar kisaran 27.000 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk kedua area ini dulu aja untuk secara daily-nya target koreksi wajarnya untuk si Bitcoin. Yang nanyain oke, Bitcoin kalau misalkan nggak ini mungkin bisa diperhatikan kisaran berapa ini. Dua areanya sudah saya sampaikan untuk Bitcoin secara daily time frame. Nah, kalau kita lihat ataupun ke time frame yang lebih kecil ke 1 jam, ini adalah pembahasan kemarin. Kemarin itu kan marketnya sideways aja, kemudian saya ada tandain ini dua area garis warna orange itu menjadi area resisten untuk si Bitcoin. At least kalau misalkan untuk target pertama ini dia mampu break gitu ya, next target pasti dia ngejar ke sekitaran area kedua nih ya. Dan kita bisa lihat bersama-sama ini udah ke achieve dan ini next target ke achieve juga. Yang menarik adalah dia waktu closing candle secara time frame 1 jam nih bullish candle, bikin tail candle. Kemudian next candle-nya dia nge-spike naik, kemudian drop lagi. Closingnya tetap di bawah area yang kedua ini teman-teman. Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai fake out. Ya, dia udah mampu break dari area pertama, tapi untuk candle berikutnya dia close candle-nya masih di bawah area istilahnya target pertama di 24.800-an dolar ini. Ya, berarti ini kita bisa bilang sebagai fake out. Ya, ini kita bisa lihat beberapa kali sering banget dia bikin jarum ke atas. Ya, dia bisa dibilang fake out juga, ngejemput liquidity, and then akhirnya dia drop signifikan. Bahkan ya, di sini dropnya itu tadi itu sampai 23.846 dolar. Kemudian ini baru berangsur naik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk posisi pergerakan yang terakhir ini, kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, si Bitcoin ini masih ketahan di EMA 34 nih, garis warna biru. Ya, dia bikin tail candle aja ke situ, kemudian lanjut mantul lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ke time frame yang 1 jam, ini posisinya dia lagi retest teman-teman, lagi retest di EMA 34 dan
21 nih, garis warna biru dan kuning. Plus juga ini untuk zonasi yang ini sebelumnya menjadi area support, ya ini sempat jadi resist juga, ini sempat jadi resist, support, ini resisten dan resisten. Ya jadi di situ adanya confluence of resistance secara zonasi. Kemudian juga ada EMA 34 dan 21 ya. Kemudian kalau kita gunakan istilahnya bantuan kaki Fibo juga dari swing high ke swing low-nya dia. And then ya kita maka mendapati beberapa bisa dibilang golden ratio pas banget nih teman-teman di antara Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,6 nya ini di zona yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman di sekitar 24.500-an sampai 24.670 dolaran lah. Ya jadi kalau misalkan di sini terus dia mengalami pelemahan nggak kuat lagi ya big possibility that cat bounce pattern itu bisa terjadi. Jadi seperti ini drop, kemudian mantul, struggling, kemudian terbreakdown bisa aja untuk ngejar area demand lebih bawahnya lagi di sekitar 23.300-an, 23.500-an dolar. Jadi ini menjadi key level untuk si Bitcoin yang benar-benar perlu dipantau untuk posisi saat ini karena kita bisa lihat di sini reject keras terjadi. Meanwhile ketika dia mengalami pemantulan pun ini cenderung lebih korektif walaupun di sini bikin tail candle panjang. Ya cuman kita perhatikan aja waktu di sini kena rejectnya keras banget, and then waktu naiknya pun ini jauh lebih bertahap atau korektif. Jadi bisa diperhatikan dan waspadai gitu ya untuk rejection area sini, kecuali kalau misalkan akhirnya dia mampu reclaim gitu ya, break, reclaim, retest untuk mungkin melanjutkan kenaikannya. Balik lagi ketika naik pun kita bisa pantau di dua area yang kemarin juga sudah saya sampaikan targetnya. Ya masih itu teman-teman untuk si Bitcoinnya. And then ya ini untuk fill. Sebenarnya fill ini pembahasan kemarin ya, kemarin dan satu hari sebelumnya juga sudah saya bahas untuk fill. Biar teman-teman mungkin gak FOMO ataupun teman-teman yang sudah beli fill kemudian lagi melakukan aksi cicil jual ya mungkin bisa istilahnya dipertimbangkan beberapa area ini, atau bahkan yang ingin melakukan short ya tentunya dengan risk management dan trade plan kalian masing-masing. Kemarin udah saya bagi menjadi 3 area krusial untuk target fill secara daily. Kita lihat di time frame yang lebih besar aja ya. Jadi istilahnya kan lebih berdampak lah kalau misalkan kita lihat acuannya secara time frame yang lebih besar, salah satunya itu daily. Dan ini precisely ketika dia kemarin ngetes di area box kuning, saya juga sudah ada saya sampaikan waspada ketika memang dia masih bikin jarum lanjut ke atas seperti pergerakan sebelumnya. Next target yang potensi itu di sekitar area sini. Ya di sini. Ini pas banget dia ngetes ini kemudian kena reject teman-teman. Ini di sekitaran 9,248 sampai sekitar 9,54 dolar lah, sekitar area situ. Dan posisinya bahkan ya dia ini ketika reject pun rejectnya keras teman-teman. Enggak istilahnya enggak reject pelan kemudian mulai slowing down di resistance bawahnya ya, yang biasanya kan resistance become support gitu kan. Nah ini mendapatkan rejection cukup keras. Jadi ya prepare aja jikalau memang si fill ini masih melanjutkan penurunannya atau koreksinya, big possibility dia mungkin akan ngejemput atau testing ke lower ataupun area bawahnya ini ya, yang sempat bahas kemarin ini di sekitar 7,3 sampai 7,6 dolar lah. Jadi itu menjadi area targetnya. Mungkin buat teman-teman yang mau nunggu lebih bawah, nunggu dia koreksi, ini bisa menjadi area pantauan teman-teman. Ingat, pantauan itu area pertama, dan area keduanya balik lagi di sekitaran 6,37 sampai 6,76 dolar lah ya, di sekitar area situ. Karena sebelumnya ini menjadi area resisten become support gitu ya. Jadi yang nanyain mungkin mau mempertimbangkan lah, mau buyback lagi fill dan lain sebagainya, mungkin bisa dipertimbangkan dua area bawah ini dan juga resist yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Next ini untuk Zilliqa. Nah jadi untuk Zilliqa sendiri kalau saya pribadi lihat ini secara time frame daily, di sini saya hubungkan juga dari highest terakhirnya, dan ini cukup rapi teman-teman kalau kita hubungkan seperti ini. Ketika dia udah sempat nge-spike naik seperti ini, turun berangsur-angsur downtrend gitu ya, dia bergerak di bawah trendline resisten ini. Dan juga kalau kita hubungkan untuk bagian bawahnya ya, ini dia semacam bergerak di dalam sebuah falling wedge atau sebuah channel juga bisa dibilang gitu ya, sebuah channel juga bisa. Dan akhirnya dia mampu break nih. Cuman ya secara daily yang sayangnya adalah ini waktu dia breaknya pun tidak signifikan, malah dia bisa dibilang mulai struggling ya waktu dia udah break, kemudian masih lanjut naik tapi terbatas, struggling, dan so far dia masih ketahan di atas EMA 21 dan 34 nih secara dailynya. Kalau kita lihat juga ini penguatan yang ada ini semacam ngebentuk sebuah channel ya, nih di sini kita bisa bilang juga sebuah channel mengalami penguatannya, jadi cenderung korektif. Ini perlu sekali dipantau dan berhati-hati teman-teman, karena walaupun dia udah mampu break tapi korektif banget. Pas juga di sini kalau kita lihat secara zonasi, ini adalah highest terakhirnya dia pada
November 2022 dan ini posisinya lagi dites nih. Nah ini sebelumnya menjadi resisten, dan akhirnya harga drop signifikan, dan ini benar-benar struggling ya. Kita bisa lihat ini beberapa kali coba tes semenjak awal Februari sampai hari ini belum mampu break area 0,0323 sampai 0,03425 dolar. Ini belum benar-benar mampu di break sama Zilliqa. Jadi kalau misalkan dia masih kena reject ya big possibility dia akan testing ke bagian bawah dari si trend support ini. Plus juga di situ ada EMA 21 dan 34 secara daily time frame. Nah yang perlu diantisipasi adalah jikalau memang rejection keras terjadi, plus juga mungkin karena bisa aja ya untuk si Bitcoinnya itu drop, jadi Zilliqa ini keseret lagi, let's say seperti ini ya, ini ngetes mungkin atau sedikit drop, kemudian dites untuk melanjutkan penurunan kembali. Next target kisaran berapa, kan biasa nanya gitu ya. Next target penurunan kisaran berapa? Kalau secara daily mungkin di sekitar area sini nih teman-teman. Nah di sini, karena beberapa kali di sini juga coba dites semenjak 24 Januari sampai terakhir kali ini di 14 Februari ini sekitar 0,26 sampai 0,02755 dolar, sekitar area situ. Jikalau memang dia terbreakdown dari si channel ini menjadi area target pertama, and then next target support berikutnya adalah di sekitar area sini. Nih kalau bisa saya tandain teman-teman, sebentar sorry. Di sini aku ketika area dia retest nih. Nah, di sini itu di sekitar 0,0235 sampai 0,02468 dolar lah. Ya, jadi ini menjadi dua area target mungkin buat teman-teman yang mau nunggu dia koreksi dan istilahnya pantau dulu kisaran berapa. Ini dua area yang bisa diperhatikan gitu ya. Ingat ini menjadi dua area pantauan, sebelumnya juga menjadi area resistance, support, and then become support juga biasanya gitu teman-teman. Nah kalau misalkan untuk good skenario-nya dia mampu break and then reclaim sebentar ya. Ini kalau misalkan dia mampu break gitu ya, reclaim untuk lanjut naik lagi. Nah pertanyaannya dia lanjut naik sampai kisaran berapa bro, atau ke arah berapa harganya gitu kan. Nah ini kita bisa lihat juga untuk secara daily. Jadi kalau misalkan ini kita ataupun saya pribadi lihatnya secara daily di kisaran sini dulu teman-teman. Jadi sekitar ini dulu. Ini di sekitar 0,0369 sampai 0,0385 dolar. Sekitar itu dulu untuk next target. Ketika memang dia udah mampu reclaim di key resistennya nih, mungkin saya akan tandain dengan box warna merah aja. Next lagi di sekitar berapa? Next lagi sedikit lebih atasnya di sini saya bisa tandain. Ya, secara daily ini di sekitar 0,03985 sampai 0,0414 dolar, di mana dua area krusial tadi sudah saya tandain. Ini ada reject lumayan keras, di sini juga reject lumayan keras. Ini sempat ngejemput liquidity di situ kemudian drop lagi. Ya, jadi kenapa itu saya tandain untuk zonasi yang cukup penting pada Zilliqa. Nah, kalau misalkan dua area ini mampu dibablas gitu ya, ini buat istilahnya info aja ke teman-teman sekalian. Next target resist yang kuat gitu untuk Zilliqa di kisaran berapa, bro? Di sekitar area sini. Ini di sini teman-teman ya, ini di sekitar, sebentar saya adjust sedikit, dan ya mungkin di sekitar sini. Ini di sekitar 0,0465 sampai 0,04957 dolar ya. Jadi kalau misalkan syaratnya dia udah mampu break, mungkin teman-teman buyback ataupun waktu dia retest dimanfaatkan peluangnya, bisa lihat di beberapa area target resisten. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown ya teman-teman bisa lihat juga atau pertimbangkan di antara dua area ini ya. Lihat juga momentumnya ketika dia mengalami koreksi ke sekitar dua area ini ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk good scenario dan bad scenario yang bisa teman-teman menjadi salah satu referensi gitu ya. Balik lagi tergantung dengan trade plan kalian masing-masing seperti apa ya, risk manajemennya juga diatur. Semoga info dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan trading atau lagi ada posisi di Bitcoin, di VIL ataupun di ZIL. Dan sampai jumpa untuk next video, sama profit.